Semangat pagi, teman-teman keluarga besar Pro Aini, Pro Damai, FP1, Finwinner dan Champion. Saya ucapkan selamat tetap beraktivitas meskipun kondisi seperti sekarang ini. Satu hal yang terutama buat kita adalah stay safe, stay healthy, and pasti tetap harus produktif. Nah, pada kesempatan malam ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua apa yang saya lakukan selama masa seperti sekarang, bisa bekerja dari rumah tetap produktif. Nah, terutama pada kesempatan malam ini saya akan berbagi tentang bagaimana saya merekrut, mengembangkan tim di suasana seperti sekarang ini. Teman-teman, kalau mau tetap semangat, pengalaman saya satu hal, jangan terlalu banyak membaca berita-berita, terutama banyak berita-berita negatif, berita-berita yang membuat kita takut. Nah, itu membuat pemikiran kita itu menjadi galau sehingga kita nggak bisa konsen kerja. Nah, kalau boleh jujur, saya dalam sehari itu mungkin nggak nyampe 10 menit kali baca berita, tahu tentang itu, berita-berita di luar. Justru saya sibuk sekali dari pagi sampai malam, sibuk, habis itu malam sebelum tidur cari tahu berita yang paling update seperti apa. Nah, bukan bentar-bentar buka berita, bentar-bentar buka berita yang ada gaduh gelisah sehingga membuat kita itu benar-benar tidak produktif. Nah, malah meskipun kerja di rumah, seolah-olah seperti nggak kerja di rumah, sibuk banget. Artinya apa? Buat janji dengan orang lain, buat janji dengan calon agent, buat janji dengan calon nasabah, buat janji dengan existing client. Artinya itu benar-benar sangat sibuk sekali. Jadi super padat. Tapi kalau pertama-tama pernah pengalaman beberapa di awal-awal waktu masuk karantina ya, di awal-awal kita stay at home, itu benar-benar pekerjaan itu cari berita yang ada gaduh gelisah dan nggak bisa konsentrasi kerja. Oleh karena itu saya menyadari langsung cuman beberapa hari udah langsung saya berubah total pola kerjanya. Nah, teman-teman, itu mungkin satu tips sederhana, jangan terlalu banyak membaca berita dan kita sama-sama mari belajar memforward segala berita-berita yang positif yang bisa menguatkan kita. Berita negatif nggak usah deh, nggak usah di forward, nggak usah menambah kegelisahan dengan kepada orang lain. Sama-sama kita berjuang, pasti suatu saat badai ini akan berlalu. Teman-teman, kita kan semua udah sama-sama tahu bahwa sejak tahun 2020 ada sesuatu yang baru di Prudential, di mana sangat super spesial sekali dan tentunya menyenangkan semua agent dan semua leader, yaitu ada satu skema kompensasi yang baru di Prudential. Nah, yang menjadi pertanyaan paling pentingnya adalah bagaimana supaya skema kompensasi baru ini benar-benar dinikmati oleh semua orang. Harapannya, dalam rentang waktu yang singkat, semua orang, semua teman-teman sekalian sudah menikmati, yaitu berdampak atas skema kompensasi yang baru ini. Teman-teman pastikan memahami, untuk punya kerajaan bisnis yang besar, senang gak senang, suka gak suka, kita wajib harus rekrut, tidak boleh tidak. Menurut pengalaman saya, cukup banyak orang yang awalnya bergairah rekrut, terakhir susah banget. Lebih bagus aku ngurus diri sendiri, lebih daripada ngurusin orang lain. Nah, kata-kata seperti ini harus dihindari. Yang penting kita memahami, kalau mau punya kerajaan bisnis yang besar, pastikan 100% kita harus rekrut. Sesusah apapun harus. Tidak ada yang tidak bisa kalau dilakukan secara berulang-ulang dan kontinu. Teman-teman, dari sejak pertama join di Pro, setelah saya memahami begitu promosi menjadi leader, saya mengerti sistem Prudential dan saya memastikan diri saya tidak mau mandul. Saya berusaha sesusah apapun, pasti saya akan melahirkan. Saya akan mempromosikan leader. Oleh karena itu, supaya bisa mempromosikan leader, harus ada bahan bakunya. Bahan bakunya adalah harus ada agent. Supaya ada agent berarti harus rekrut. Oleh karena itu, yang saya lakukan adalah setiap tahun tidak bisa
tidak mempromosikan orang. Oleh karena itu aktivitas saya setiap hari adalah rekrut, rekrut, dan rekrut. Jadi boleh dikatakan darah saya itu adalah darah rekruter. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman, meskipun namanya darah rekruter, ini bukan menjadi alasan buat saya untuk tidak berprestasi dari segi kategori produser. Buktinya, setiap tahun at least saya masih mencapai namanya Star Club, Double Star Club atau PCC. Bahkan sering mencapai namanya PCC dari kategori produser. Dan dari kategori leader juga capai PCC. Nah, teman-teman yang mau saya sampaikan adalah dimulai dari satu kata, yaitu apa? Penting sekali kita memahami karakteristik bisnis kita itu seperti apa, mindset bisnis yang benar seperti apa. Itu yang akan menentukan cara kita bertindak setiap hari dalam menjalankan bisnis kita. Kedua calon agent saya itu saya dapatkan, yang satunya itu adalah dapat referensi dari nasabah. Jadi ada satu pepatah, teman-teman mintalah maka akan diberi, nggak diminta nggak dikasih. Ingat teman-teman, pekerjaan klien kita bukan untuk kasih-kasih referensi buat kita. Tapi kita harus selalu minta, ingatkan dia, ada nggak sih kenalan kamu yang kamu rasa bisa cocok untuk kerja seperti saya. Karena apa? Saya bulan ini lagi kurang target untuk anak buah. Kira-kira kamu bisa bantu nggak? Ada referensi nggak? Nah, teman-teman harus selalu minta. Nah, kebanyakan juga orang biasanya kan kalau agent-agent banyak yang minta referensi untuk dijadikan calon prospek. Saya juga selalu minta calon referensi untuk prospek ya. Tapi tidak lupa karena darah saya adalah darah recruiter, yang saya lakukan adalah meminta referensi yang dia kenal cocok untuk bergerak di industri seperti yang kita jalanin. Artinya selalu saya minta referensi, yaitu referensi orang-orang yang dia kenal cocok bekerja sebagai agent asuransi. Selalu saya minta. Nah, dikasih referensi, itu habis itu saya hubungin. Kemudian yang kedua adalah itu adalah dari agent get agent. Nah, saya punya satu prinsip, agent yang sudah saya rasa bagus dan saya rencanakan untuk dipromosikan di tahun berjalan, saya benar-benar pegang erat. Nah, benar-benar keep contact, benar-benar selalu monitoring, tanya, habis itu selalu ingatin, kamu harus promosi. Kalau mau promosi harus ada agent. Mulai dari sekarang harus kejar. Jangan nanti waktu udah di akhir-akhir lu baru kejar. Jadi mulai dari sekarang kamu cari teman, mumpung kamu masih ada di tim saya yang benar-benar bantu untuk ngerekrut dan saya akan benar-benar bantu untuk bimbing. Suatu saat pada saat kamu sudah jadi leader, kamu juga akan benar-benar punya tim yang sudah kokoh, punya tim yang sudah mapan dan punya tim yang sudah mengerti. Oleh karena itu kamu harus rekrut. Nah, teman-teman, karena kenalan kita terbatas, nah, apalagi dengan adanya agent get agent, maksudnya kita manfaatin agent harus merekrut agent dengan tujuan adalah buat mereka keuntungannya kalau mereka merekrut agent, semua produksi agent di bawah mereka bisa mereka gunakan sebagai syarat untuk membantu produksi mereka promosi. Oleh karena itu, maksimalkan tetap agent get agent, suruh mereka untuk rekrut. Teman-teman, pengalaman saya selalu saya dalam kali seminggu itu ya selalu paling sedikit saya harus keep kontak dengan orang yang mau saya promosiin, tanya calon agent baru lu mana. Nah, saya mau bantuin kamu untuk promosi. Bahasanya adalah kita membantu semua orang untuk promosi karena memang benar-benar kita punya niat hati yang tulus untuk apa? Membantu dia supaya dia benar-benar bisa promosi. Membantu dia supaya benar-benar promosi, promosi dengan berkualitas, bukan dengan benar hanya sekedar promosi, tapi bisa punya benar-benar
tim yang lebih kokoh. Jadi ingetin rekrut dan rekrut. Kalau dia dengerin kita, harusnya dia rekrut. Tapi teman-teman gak usah stres ya. Terkadang ada aja orang yang bandel. Udah disuruh rekrut, dia nggak rekrut. Itu urusannya dia. Artinya pohon kerajaan dia akan sebesar apa, tergantung dari bagaimana cara dia merespon. Poin penting berikutnya yang ingin saya sharingkan, kita harus benar-benar punya mindset bisnis yang benar di Prudential. Dalam hal ini, mindset bisnis itu yang mau saya maksudkan adalah ingat kita datang ke Prudential bukan hanya sekedar jadi seorang penjual, tapi sebenarnya adalah kita pebisnis. Kita bukan hanya sekedar mau jualan asuransi, tapi teman-teman jadi pebisnis asuransi. Kita bukan hanya sekedar jadi orang seperti marketing, tapi kita pebisnis. Nah, mental seorang karyawan dengan mental seorang pebisnis itu tentu berbeda. Ini salah satu contoh dari segi kedisiplinan waktu. Nah, teman-teman pernah membayangkan gak ya kalau yang jadi karyawan mikirnya seperti apa? Contoh, kalau bisa dia masuk kerja lebih telat, pulangnya lebih cepat, urusan laku gak laku bukan urusan dia, pokoknya tanggal 1 gajian. Misal seperti itu. Tapi sebagai seorang pebisnis, mindsetnya seperti apa? Dari segi disiplin waktu, dia pokoknya kalau bisa harus tepat waktu, buka sepagi mungkin, tutup semalam mungkin. Habis itu bila perlu lembur, dan dia akan kumpulin semua karyawan, di training bagaimana cara menyambut klien, etika komunikasi yang bagus. Nah, kenapa? Karena merasa memiliki. Nah, dan satu lagi tadi berbicara tentang mindset, salah satunya contoh ya, kalau yang namanya karyawan senang banget digaji, pokoknya dengan gaji tetap. Yang namanya pebisnis itu nggak digaji tapi menggaji orang. Nah, ini sedikit perbedaan mindset. Nah, hari ini kita harus mengerti kalau mau jadi pebisnis besar, jangan mentalnya mental tahu dan tempe. Hanya maunya ada gaji tetap, dan gaji tetap. Nah, hari ini yang kita mau itu benar-benar apa? Kalau mau punya bisnis yang besar, kita bukan digaji tapi kita menggaji. Oleh karena itu apa? Yuk bangun kerajaan bisnis di Prudential. Nah, salah satu kerajaan bisnis itu dimulai pada saat kita sudah promosi menjadi seorang leader, yaitu AAD. Itu adalah kerajaan bisnis pertama. Itu adalah outlet bisnis kita yang pertama. Jadi ilustrasinya seperti contoh, kita hari ini kan nggak pintar mangkas rambut ya. Nah, awalnya kita belajar mangkas, tapi begitu udah pinter, sebenarnya target kita bukan jadi tukang pangkas, tapi seperti jadi Johnny Andrean. Ilustrasinya di Prudential juga demikian teman-teman. Nah, awalnya kita gak pinter jualan asuransi, belajar. Setelah udah bisa jualan asuransi, tujuannya adalah bukan untuk jualan semata-mata, tapi membangun lebih banyak orang-orang, menjadikan lebih banyak orang-orang sukses yang mereka nggak bisa jualan asuransi, menjadi bisa jualan asuransi. Membangun lebih banyak orang-orang sukses berikutnya. Artinya apa? Kita adalah membangun SDM-SDM supaya mereka juga menjadi orang yang benar-benar sukses di bisnis ini. Nah, teman-teman, jadi harus punya mindset bisnis yang benar. Artinya salah satunya apa?
banyak orang sepele dengan disiplin waktu. Nah, salah satu sebenarnya itu adalah hal kecil, tapi bisa kasih satu pengaruh yang besar. Dimulai dari hal kecil, kedisiplinan waktu untuk memulai ikut training, kedisiplinan waktu untuk disiplin untuk melakukan recruiting itu juga perlu satu kedisiplinan. Pokoknya komitmen setiap hari ini gue harus rekrut. Senang gak senang, mood gak mood, pokoknya gue rekrut harus ada. Itu adalah satu disiplin. Kalau udah di blok waktunya untuk rekrut, ya untuk rekrut. Di blok waktunya untuk selling, ya untuk selling. Kalau Anda benar-benar udah blok waktunya untuk pribadi, ya udah blok pribadi. Tapi mungkin nggak usah terlalu kaku karena kita nggak ada bos, kita yang jadi bos atas diri kita sendiri. Kita bisa atur kalau pas mendesak bisa di switch ya teman-teman. Jadi kalau gue bilang itu tetap butuh disiplin yang cukup tinggi karena saking longgarnya nggak ada istilahnya lapor-laporan, jangan sampai lose of control dengan yang namanya kedisiplinan. Kedisiplinan ini akan membawa kita ke arah yang lebih baik ya. Jadi contoh seperti saya punya komitmen setiap minggu itu gue adakan kelas perekrutan untuk diri gue sendiri, kelas perekrutan untuk unit saya, untuk tim saya, dan juga untuk pohon-pohon AAD saya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mau dibilang kayaknya capek ya, bosan, teman-teman mungkin kayak rasanya udah mau muntah deh ngomong-ngomong rekrut, tapi eh, itu adalah satu kedisiplinan harus dilakuin. Nah, tapi melakukan hal yang sama berulang-ulang mungkin nggak semua orang bisa lakuin. Tapi teman-teman saya mau sharing, kalau Anda belajar untuk melakukannya, kalau Anda nggak suka awalnya, coba belajar melakukannya. Lama-lama Anda akan terbiasa. Dan perubahan itu akan mendatangkan kesuksesan ke arah yang lebih baik di bisnis ini. Nah, salah satu tips untuk membesarkan kerajaan bisnis adalah rekrut. Pada saat mau rekrut, dibutuhkan sikap seperti itu. Melakukan hal yang sama, berulang-ulang, continue, dan penuh kesabaran. Jadi jangan berharap seperti dukun ya, sulap langsung besok udah langsung, ya ini agent langsung mau, langsung pinter, nggak bisa, butuh proses. Nah, harus kita kenali bisnis kita kurang lebih seperti itu. Teman-teman, ini adalah saya lampirkan kurang lebih konsep cara hitungannya. Ini saya ambil dan saya modifikasi dari yang dulu pernah Cika Sandra pernah kasih ke saya.
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Teman-teman,
Tahu nggak cerita bagaimana dinosaurus punah? Sebenarnya, dulu itu saya udah pernah ngomong sama dinosaurus. Dia harus kecilin badan. Kalau nggak, dia nggak bisa keluar dari pintu sehingga bisa gampang ditembak orang dan mati. Karena dia nggak dengerin kata-kata gua, dia nggak mau ngurusin badan, dia nggak mau diet, tetap dia besar aja. Nah, karena itu dia nggak bisa keluar dari pintu, gampang ditembak dan mati. Nah, akhirnya hilang dan punah. Artinya, teman-teman, kalau nggak mau berubah, kalau nggak mau dengerin kata-kata, akhirnya kita juga akan punah. Teman-teman percaya zamannya sekarang sudah zaman digital. Jangan pernah membiasakan diri ngomong, gua gaptek, gua nggak bisa. Semua bisa dipelajarin. Harus berubah, berubah dan berubah. Kalau nggak berubah, siap-siap akan hilang dari bisnis ini. Kalau dulu jualan harus pakai kertas, zaman sekarang jualan nggak ada kertas, serba digital. Kalau dulu jualannya ketemu orang, sekarang itu non face to face juga bisa jualan. Ayo ikutin perkembangan, jangan merasa susah. Kalau Anda nggak ikutin, sekali ikut, tiba-tiba dalam sebulan gak ngikutin, kok rasanya dunia udah berubah total. Karena apa teman-teman? Anda kerasa udah ketinggalan sangat jauh. That's why teman-teman ikuti perkembangannya step demi step, harus diikutin semua. Jangan sampai ketinggalan kereta. Semangat pagi.